Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada kita semua dalam Al-Quran bahwa ada golongan dari manusia yang capek atau berlelah-lelah dalam rangka melaksanakan amal ibadah di dunia ini, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalannya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi orang-orang tersebut yang telah melakukan amal kebaikan, yang telah bercapek-capek, berlelah-lelah dalam melaksanakan amal kebaikan, mereka menyangka bahwa mereka itu sudah melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Mereka itu sudah beribadah dengan sebaik-baiknya. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi ternyata amalan mereka tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma'amilu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kami hadapi amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Kami tampakkan di depan mereka amalan-amalan yang selama ini telah mereka lakukan di dunia. Wa qadimna ila ma'amilu faja'alnahu haba'an mansura. Akan tetapi endingnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami jadikan amalan-amalan tersebut setelah mereka melihat pahala daripada amalannya tersebut, faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia melakukan berbagai macam kebaikan di dunia. Ya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan amal kebaikan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi semua itu ternyata sia-sia dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah mereka yang beramal, melakukan amal kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan di dunia ini, akan tetapi mereka itu tidak ikhlas. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghnasy syuraka 'anil syirki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya ana aghnasy syuraka, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan syarikat. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan apapun itu, asyraka fihi ma'i ghairi. Lalu kemudian dalam amalannya tersebut dia mensyarikatkan aku dengan sesuatu apapun di dalam amalannya tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Dan nanti di hari kemudian orang-orang yang seperti ini Allah akan menyuruh dia untuk meminta pahalanya, ganjarannya kepada orang-orang yang kepada yang dia syirikatkan, kepada yang dia syirikatkan. Akan tetapi mereka itu tentunya tidak bisa memberikan pahala dan ganjaran terhadap orang tersebut. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas dalam beramal itu seperti membawa karung berisi pasir, memberatkan tapi tidak ada artinya. Demikianlah dengan orang-orang yang beribadah dan beramal, akan tetapi dia tidak ikhlas, dia capek melakukan, dia capek, dia lelah, dia berpeluh-peluh melakukan amal kebaikan, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kelak, wal'iyadzubillah wa nas'alullah ta'ala salam al-afiyah, ia akan dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Nanti kelak di hari kemudian ada orang yang amilah nasibah, orang yang dulunya di dunia dia bercapek-capek, berlelah-lelah, berpeluh-peluh dalam rangka beramal, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, akan tetapi endingnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tasla naran hamiyah, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Ini
ikhwas sekalian, golongan pertama yang capek, lelah melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amalan di dunia ini, akan tetapi kelak dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, ya, orang yang beramal ya dan beribadah akan tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah semaunya sendiri, tidak mengikuti ya tuntunan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, sesuai dengan tradisi, sesuai dengan adat kebiasaan, sesuai dengan tradisi nenek moyang dan lain sebagainya. Intinya, ketika dia beramal, ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia beribadah, dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah ada suatu ketika seseorang masuk ke dalam masjid dan di situ ada Rasulullah SAW yang sedang duduk. Orang tersebut masuk, kemudian dia melakukan sholat. Ketika dia selesai melakukan sholat, melaksanakan sholat, dia kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab salam orang tersebut. Rasulullah mengatakan Waalaikumsalam. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kamu balik lagi ke sholat, karena sesungguhnya engkau itu belum sholat. Zahirnya orang ini sudah melakukan sholat, ini zahirnya. Akan tetapi pada hakikatnya orang ini belum melaksanakan sholat. Ya, orang ini tidak sah sholatnya. Karena kenapa? Orang ini tidak sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dia sholat akan tetapi sifat sholatnya tidak sesuai dengan sifat sholatnya Rasulullah SAW. Maka zahirnya, walaupun zahirnya dia sholat, telah melaksanakan sholat, akan tetapi pada hakikatnya sholatnya tersebut tidak dianggap batal, ya, alias tidak diterima sholatnya tersebut. Makanya Rasulullah menyuruh dia untuk kembali sholat. Kemudian orang tersebut sholat lagi, ya, kemudian setelah selesai sholat datang lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW lagi-lagi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kamu balik lagi sholat, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Zahirnya lagi-lagi dia sudah sholat, akan tetapi pada hakikatnya dia belum sholat, sholatnya batal. Karena kenapa? Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah seterusnya sampai 3 kali. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Ya, ma uhsinu ghaira hadza. Ya, saya tidak bisa lagi sholat yang lebih bagus daripada ini. Ini sholat terbaik saya. Fa'allimni. Maka orang tersebut meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan untuk sholat sesuai dengan sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ya sallu fasallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sholatlah kalian sebagaimana sifat sholatku. Artinya ketika kita sholat kita harus sesuai dengan tuntunan, contoh, sesuai dengan sifat sholat Rasulullah SAW. Kapan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka otomatis sholat kita diterima. Nah, kalau kita terus beramal seperti itu, ya baik itu amalan sholat ataupun amalan-amalan lainnya yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka percuma. Kita capek, berlelah-lelah, berpeluh-peluh melakukan amalan soleh ketaatan, akan tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menegaskan kepada kita, ya man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan apapun itu, laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan tuntunan dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalannya tersebut tertolak. Jadi ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua poin ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita beramal, ketika kita melakukan ibadah, kita mengikhlaskan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya ataupun sum'ah dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita beramal, melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, maka perhatikan sesuai, pastikan bahwa apa yang kita lakukan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita tidak memenuhi kedua syarat ini atau salah satu di antara kedua syarat ini, maka otomatis amalan kita pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.